Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali karena hari ini kita bisa memuji Tuhan, bersekutu bersama keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik, pujian penyembahan bagi Dia. Karena hari ini kita memperingati hari Paskah di mana Yesus telah menang atas maut. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami bagi Tuhan. Kami mau berikan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bagi kami Tuhan. Hari-hari ini kami mau bisa melewati semua karena kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah keluarga GBI-ICC hari ini. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah keluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi pagi hari ini bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu yang kudus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau angkat pujian yang terbaik bagi Dia. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Semua tepuk tangan bagi Tuhan.
dan istrimu, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Yes, Yesus baik bagi kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat pujian penyembahan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau telah memberikan pengharapan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
kami persilakan kepada hambanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali saya boleh melayani Bapak Ibu sekalian untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa karena selain ini hari Minggu, tetapi hari ini juga adalah hari di mana umat Kristen seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita kembali membuka Alkitab kita. Kita sama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-21 sampai 22. Injil Yohanes pasal 20, ayat yang ke-21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali bersekutu di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersyukur, kami boleh tetap merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua kami diberkati, dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membawakan tema dengan judul mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang baru kita baca tadi, 2 ayat tadi adalah bercerita bagaimana Yesus sudah bangkit dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika dia bertemu dengan para murid-muridnya, maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, ini penting, ya. Kenapa? Karena murid-murid Yesus setelah Yesus disalibkan, mereka semua dalam keadaan ketakutan. Mereka semua dalam keadaan ketakutan. Ketakutan kepada siapa? Ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Saudara bayangkan bahwa Yesus itu adalah pemimpin mereka. Yesus itu adalah tokoh panutan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus diperlakukan sangat tidak adil. Bahkan boleh dibilang Yesus diperlakukan dengan cara yang barbar. Sampai kepada penyalipannya, bahkan kematiannya, mereka boleh melihat bagaimana Yesus sangat diperlakukan dengan kejam. Bahkan kalau kita melihat sejak awal proses penangkapan Yesus, Yesus kemudian dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sendiri tidak menemukan adanya kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Yesus didapati tidak punya kesalahan, sehingga Pontius Pilatus menawarkan kepada orang-orang Yahudi bagaimana seperti kebiasaan menjelang Paskah bahwa Pilatus boleh membebaskan satu orang di antara mereka
Yesus ditawarkan oleh Pontius Pilatus supaya dibebaskan. Tetapi orang-orang Yahudi menolaknya. Mereka berteriak-teriak menolaknya, "Jangan Yesus, jangan Yesus." Tetapi mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas daripada membebaskan Yesus. Sedangkan Barabas itu adalah seorang yang nyata-nyata penjahat, seorang penyamun. Tetapi karena orang Yahudi menuntut bahwa supaya Yesus harus diadili, harus dihukum mati, maka mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas yang adalah seorang penyamun. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat ini tentu mereka ketakutan. Bagaimana pemimpin mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil, sangat kejam, maka sangat wajar mereka dalam keadaan ketakutan. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang sama di ayat-ayat 19, 20, maka di sana kita menemukan bahwa mereka itu sedang dalam keadaan ketakutan. Mereka sedang berkumpul di satu tempat dan pintu-pintu rumah di mana mereka berkumpul itu terkunci. Ini menandakan bahwa mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba Yesus yang sudah bangkit itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalimat pertama yang keluar dari Yesus kepada murid-muridnya adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena Yesus sangat tahu bahwa murid-muridnya sedang kehilangan damai sejahtera. Murid-muridnya sedang ditimpa ketakutan yang luar biasa. Jadi kebutuhan pertama yang ada di dalam murid-murid itu adalah damai sejahtera. Untuk mengalahkan ketakutan yang selama ini menimpa mereka. Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, dan Yesus melepaskan damai sejahtera atas murid-muridnya, maka reaksi pertama adalah murid-muridnya bersuka cita. Murid-muridnya bergembira. Ketakutan yang ada pada mereka itu hilang ketika Yesus hadir dan melepaskan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit, maka yang pertama yang Dia lepaskan kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dialami oleh murid-muridnya adalah murid-muridnya mengalami damai sejahtera. Murid-muridnya menerima damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, itulah yang selama ini kita butuhkan. Ya, itulah yang selama ini kita butuhkan. Bahwa hari-hari ini kita kehilangan damai sejahtera. Ada banyak persoalan, terutama persoalan pandemi corona ini. Pandemi corona ini menyita perhatian orang. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Dan banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tapi puji Tuhan, kabar baik yang kita terima dari firman Tuhan, bahwa ketika orang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka yang pertama, dia akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Allah. Damai sejahtera yang mampu mengalahkan ketakutan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa damai sejahtera yang Dia berikan itu bukan berasal dari dunia ini.
Damai sejahtera yang Dia berikan itu bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari Allah. Saudara, ketika murid-murid dalam keadaan ketakutan dan Yesus datang melepaskan damai sejahtera bagi kamu, maka secara otomatis maka sukacitalah yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak lagi dalam keadaan ketakutan, tapi ketakutan ini sudah berubah menjadi sukacita. Itulah damai sejahtera yang dari Allah, yang sanggup mengalahkan ketakutan. Saudara, ketika orang bersukacita karena dia dilepaskan dari ketakutan, dilepaskan dari intimidasi, maka orang itu akan bersukacita. Damai sejahtera itu menggantikan ketakutan. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ini adalah damai sejahtera yang berbeda. Damai sejahtera ini bukan saja bisa membuat orang bersukacita karena pertolongan Tuhan, karena kehadiran Tuhan. Tapi damai sejahtera ini juga mampu membuat orang bertahan di tengah-tengah kesulitan. Bahkan Yesus pernah berkata bahwa damai sejahtera itu akan mampu dalam menghadapi penderitaan dan aniaya. Hati orang yang dipenuhi damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan itu akan tetap kuat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Inilah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara di tengah-tengah situasi yang sulit ini masih bisa bersyukur kepada Tuhan, masih bisa tetap kuat iman saudara, masih bisa terus melihat hal-hal baik yang Tuhan akan kerjakan, itulah damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Bukan hanya bersukacita untuk hal-hal yang kita anggap senang, tetapi juga kekuatan hati yang teguh ketika kita menghadapi penderitaan dan masalah. Itu dibutuhkan damai sejahtera yang dari Allah. Jadi saudara-saudara, yang pertama, ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita akan menerima damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang mampu mengalahkan setiap kesulitan, kelemahan, intimidasi, ketakutan adalah damai sejahtera yang berasal dari Allah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, maka yang pertama dia melepaskan damai sejahtera. Tetapi yang kedua, maka firman-Nya berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus setelah dia melepaskan damai sejahtera, maka selanjutnya Yesus mengutus para murid itu ke tengah dunia ini. Yesus mengutus mereka ke tengah-tengah dunia ini. Jadi mereka bukan tanpa tugas, bukan tanpa tujuan mereka menjadi murid Yesus, bukan tanpa purpose. Murid-murid itu punya sebuah tujuan, dan tujuan itu adalah untuk menjadi utusan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Yesus mencontohkan sebagaimana Bapa mengutus aku,
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekarang. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya setelah kebangkitan, maka ada satu tugas, ada sebuah pengutusan dari Tuhan untuk kita memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia, untuk memberitakan pertobatan kepada tengah-tengah dunia, untuk memberitakan kabar baik ke tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, maka tugas ini juga sama kita terima. Bahwa setiap orang percaya itu secara pribadi diutus oleh Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi orang Kristen bukan sekedar menunggu bahwa kita hidup di dunia ini, kita menunggu nanti kita tua, sakit, mati, masuk surga. Saudara, tidak. Tapi ada sebuah pengutusan kepada setiap orang percaya, yaitu untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kabar baik, pemberita-pemberita untuk pertobatan dunia ini. Dengan demikian, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, maka hidup kita itu dengan sebuah misi. Tidak ada orang Kristen yang hidup tanpa misinya Yesus. Karena apa? Karena sebagaimana Bapa sudah mengutus Yesus, maka dengan demikian Yesus juga mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan dan diutus di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu dipanggil Tuhan dan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak ada yang nganggur, Bapak Ibu sekalian. Itu kan hanya tugas pendeta, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, mengajak dunia bertobat. Tidak. Semua orang yang percaya kepada Yesus, dia diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil keselamatan. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak punya misi yang ditaruh Tuhan di dalam hidupnya. Setiap kita punya purpose, yaitu menjadi utusan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan, maka sesungguhnya kita semua adalah karena Tuhan sendiri yang memanggil. Tuhan sendiri yang mengutus kita untuk terlibat di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Kalau gitu saya jemaat nggak usah dong. Enggak. Selama saudara orang-orang tebusan, selama saudara mengaku saudara dalam murid-murid Yesus, maka tugas ini juga berlaku kepada saudara. Sekalipun saudara adalah jemaat biasa, semua kita dipanggil Tuhan untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dan berjumpa dengan murid-muridnya, yang pertama, dia berikan damai sejahtera yang dari Allah. Yang kedua, dia mengutus setiap orang yang percaya untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Yang ketiga, dan sesudah berkata demikian, ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau yang pertama tadi adalah Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan melimpahi damai sejahtera. Dan yang kedua, Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan memberikan misi kepada murid-muridnya. Maka yang ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus.
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memberi kuasa kita untuk kita mengalami menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, inilah janji yang digenapi Tuhan bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran di dalam setiap murid-muridnya. Saudara, pemberian Roh Kudus ini harus dibedakan dengan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan supaya apa? Supaya mereka mempunyai kuasa menjadi saksi-saksi Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai kepada ujung-ujung bumi. Tetapi Roh Kudus yang diberikan, yang dihembuskan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini adalah bertujuan supaya Yesus bisa menyertai muridnya sampai selama-lamanya. Bahwa Yesus setelah kebangkitannya, kelak Dia akan naik ke surga. Allah yang hadir dalam wujud manusia, Allah yang Immanuel itu, Allah yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa berbicara, yang bisa pergi bersama-sama. Maka pada saatnya Allah yang dapat dilihat itu akan pergi naik ke surga. Oleh karena itu murid-murid itu tidak akan dibiarkan sendiri. Makanya Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid ini akan berdiam di dalam diri murid-muridnya dan akan menjadi penolong di dalam hidupnya, sehingga Roh Kudus ini akan menyertai mereka dan diam di dalam diri mereka. Sehingga Yesus yang sudah tidak kelihatan lagi yang naik ke surga, mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tapi ada penyertaan Allah yang tidak lagi dibatasi oleh tubuh Yesus. Jadi Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini akan menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya. Karena Yesus akan terangkat ke surga. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang dalam bentuk manusia Yesus itu akan naik ke surga. Lalu murid-muridnya tidak dibiarkan dalam keadaan yatim piatu. Maka Yesus memberikan Roh Kudus, menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Murid-murid itu tetap akan disertai Allah yang akan berdiam di dalam dirinya selama-lamanya. Kuasa kebangkitan Yesus yang ketiga adalah murid-murid menerima Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya untuk selama-lamanya. Menjadi penolong baginya untuk tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, ini menjadi sukacita bagi kita bahwa setiap orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus yang akan berdiam selama-lamanya. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita sehingga kita bukan yatim piatu yang dibiarkan sendiri. Tapi Roh Kudus itu akan menolong kita
dalam segala kelemahan kita untuk memampukan kita untuk melakukan pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi sukacita bahwa saudara kita tidak dibiarkan sendiri. Tapi Roh Kudus itu menyertai kita, diam di dalam diri kita. Bahkan kalau kita melihat di Kisah Rasul 1 ayat 8, kemudian murid-murid itu bukan hanya didiami oleh Roh Kudus, tetapi diberi kuasa. Diberi kuasa sehingga apa? Mereka mampu menjadi saksi. Tapi Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus ini adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, di dalam diri orang percaya, di dalam diri murid-murid, hingga Roh Kudus ini terus membaharui hidup orang percaya, menjadi penolong di dalam hidup kita. Saudara, inilah yang menjadi sukacita kita. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kuasa yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang pertama, kita menerima damai sejahtera. Kita menerima damai sejahtera Allah. Yang bukan saja kita bisa bergembira, bersukacita karena hal-hal yang baik yang kita alami dari Tuhan, namun juga kita mampu bertahan dan kuat ketika kita mengalami hal-hal yang sulit di tengah dunia ini. Bahkan untuk aniaya dan penderitaan, kita tetap memiliki hati yang kuat. Itulah damai sejahtera Allah. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita panggilan untuk diutus menjadi utusan Yesus. Kita semua diutus untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Kita semua diutus untuk memberitakan pertobatan kepada dunia ini. Jadi ini adalah panggilan setiap orang percaya. Ada purpose yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup orang percaya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi semua orang percaya. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita menerima Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yang akan menolong kita, yang akan membuat kita bukan lagi yatim piatu, tapi disertai Allah sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, biarlah kita bersuka cita karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita tetap bersemangat mengiring Dia. Karena apa? Kita tidak akan berkurangan sukacita. Sukacita itu telah diberikan kepada kita. Yang kedua, kita tetap semangat bahwa setiap kita ternyata kita dipanggil untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, menjadi utusan dari Tuhan Yesus. Untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Semua kita diutus Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik, pemberita keselamatan. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu membuat kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita selama-lamanya, sehingga Dia menjadi penolong di dalam hidup kita. Dan kita tidak akan biarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Terima kasih buat kebenaran ini Tuhan. Biarlah ini menolong kami untuk kami tetap setia, tetap bergairah, bersemangat untuk mengiring Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka tetap dikuatkan. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada, bahkan Engkau akan menolong kami dalam segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Ada harapan ketika kami mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Sebelum kita melihat warta kita, kami mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Jemaat GBI ICC dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat warta kita. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat renungan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus. Dan kita percaya inilah kemenangan bagi kita semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kemudian halaman selanjutnya, sekali lagi ini diingatkan untuk pengumuman persembahan bagi Tuhan. Karena sementara waktu kita beribadah secara online, jadi jika Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, atau ingin mendukung diakonia dan pembangunan, Bapak Ibu bisa menyalurkan melalui rekening GBI ICC yang tertulis. Ada GBI ICC Kas Umum, ada GBI ICC Kas Diakonia, GBI ICC Kas Pembangunan. Dan tentu saja persembahan jemaat akan dikelola dengan bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman ibadah online. Jadi Bapak Ibu harap memperhatikan jadwal-jadwal ibadah online yang diadakan oleh GBI ICC. Ada ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9, ibadah Komker di Komker masing-masing setiap hari Rabu jam 8 malam. Kemudian ibadah malam pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 8 malam. Dan tentu saja sama-sama kita tetap berdoa agar wabah virus corona ini cepat berlalu. Dan tentunya ini yang kita rindukan Bapak Ibu, kita bisa kembali berkumpul, bersekutu, beribadah seperti dulu lagi, sama-sama menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Immanuel. Kemudian halaman selanjutnya Bapak Ibu bisa memperhatikan jadwal pelayanan. Jadi bagi Bapak Ibu yang terlibat untuk melayani di dalam ibadah online, harap mempersiapkan diri. Kemudian bisa mengirimkan rekamannya kepada Bapak Yustian paling lambat 1 hari sebelum waktu ibadah. Karena ada beberapa hal yang perlu diedit terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Halaman selanjutnya ada pengumuman penerimaan persembahan di rekening GBI ICC Kas Umum dari tanggal 31 Maret sampai 9 April. Bapak Ibu bisa melihat jika ada yang merasa kurang atau sudah mentransfer tapi namanya belum dituliskan, Bapak Ibu bisa segera menghubungi Pak Hari sebagai bendahara umum kita. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian halaman selanjutnya ada Community Care Online pada tanggal 15 April 2020. Pembahasan firman Tuhan terdapat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Beritakan kebangkitan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di dalam Komker bisa segera ikut ambil bagian ya. Di sini juga ada susunan acara. Nanti setiap ketua Komker yang akan mengkoordinator melalui grup WhatsApp yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman kita hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama bacakan visi dan misi GBI ICC. Dalam hitungan yang ketiga, visi 2-3, menjadi murid Kristus sejati dan siap diutus. Misi, menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menutup doa kita melalui doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah memenuhi seluruh hidupmu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.